Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita melanjutkan dari kitab Muharramat Istihana biha katsirun minan nas di Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala. Pasal yang berikutnya, di antara kesalahan dan dosa yang sering dilakukan dianggap ringan oleh manusia, al-absu wa kasratul harakati fis shalah, melakukan gerakan yang sia-sia di dalam sholatnya. Qala Syekh Munajjid hafizallahu ta'ala, wa hadhihi afatun la yakadu yusallimu minha a'dadun minal musallin li'annahum lam yantasiluna amrallahi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Kesalahan ini terlalu banyak bergerak yang sia-sia. Hampir sebagian besar umat Islam tidak terelakkan dari bencana ini, melakukan gerakan yang tidak ada gunanya dalam sholat. Ini terjadi akibat mereka tidak mematuhi atau tidak mengetahui perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 238, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Dan juga karena melanggar firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka tidak faham tentang ayat ini. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang mereka di dalam salatnya berada dalam kondisi khusyuk. Walamma su'ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an taswiyatit turabi fi sujudi. Lihatlah berikut ini. Nabi pernah ditanya hukum membersihkan debu yang berada di tempat sujud. Qala la tamsah wa anta tusalli fa in kunta labudda fa'ilan fa wahidatan taswiyatal hasa. Kata beliau, jangan engkau kibas di tempat sujudmu sedangkan kamu dalam keadaan sedang sholat. Tapi jika engkau terpaksa harus melakukan sekali saja dengan mengibas kerikil atau debu di hadapan itu. Seolah-olah beliau mengingatkan gerakan lebih daripada itu tidak diperlukan. Betul ya ikhwan, beberapa gerakan dilakukan tidak membatalkan sholat itu kalau diperlukan. Misalnya antum digigit semut atau digigit nyamuk, antum bersihkan, ya nggak ada masalah. Tapi kalau gerakan-gerakan itu mengakibatkan kekhusyuan menjadi hilang, maka perkara ini perkara yang besar. Wa qad dzakara ahlul ilmi anna al-harakatal katsiratal mutawaliyata bi ghairi hajatin tubtilus shalah. Para ulama menyebutkan gerakan yang terlalu banyak berturut-turut
bukan karena ada hajat yang syar'i, ini bisa menghilangkan pahala sholat, batal bahkan sholatnya. Fa kaifa bil abisina fi salawatihim yaqifuna amama Allah wa ahadum yanduru fi saati. Coba lihat sikap sia-sia yang dilakukan oleh sebagian mereka, padahal mereka tahu mereka sedang berdiri menghadap Rabbnya dalam sholatnya. Mereka melihat jam tangan ketika sholat. Berapa banyak orang sholat lihat-lihat jam tangannya. Ini kan tidak mengandung manfaat bagi dirinya. Awyadul sawba, atau membersihkan dan benar-benarkan pakaian, main-main baju. Berapa banyak orang yang ini karena mungkin baju model sekarang kan banyak apa itu kan? Pernak-pernik di bagian depannya, bordirnya. Allahu Akbar salat sambil megang-megang apa? Bordir. Nunduk dikit kayaknya khusyuk, ternyata megang kancing baju. Ini gerakan yang tidak mengandung manfaat. Au yulaqamu isba'ahu anfahu, atau misalnya suka memasukkan tangan kemana? Hidung. Kadang orang sholat kadang-kadang megang-megang hidung. Sholat megang-megang hidung. Sementara dalam riwayat Imam Tirmidzi, megang hidung itu isyarat kentut. Jadi kalau ada orang mau keluar dari barisannya ingin berwudu karena dia buang angin, dia hendaklah memegang hidung sambil berjalan kaki menuju keluar. Mengisyaratkan kepada orang yang di belakangnya bahwa dia minta jalan karena buang angin. Wa yarmi bi basarihi yaminan wa shimalan. Kadang-kadang melirik-lirik. Salat matanya lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, seperti itu. Kadang ke atas, kadang ke bawah. Wala yakhsha ayyukhtafa basharuhu. Dia enggak takut kalau nanti pandangan matanya dicabut oleh Allah, jadi buta. Karena memang terdapat dalam riwayat yang sahih, orang yang melemparkan pandangannya ke sana dan kemari itu bisa dihilangkan pandangan matanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang jelas adalah yakhtalisu syaitan, curian setan kepada orang di dalam sholat. Kalau gerakan mata saja nggak boleh ke sana ke sini tanpa ada udzur yang syar'i, lalu bagaimana dengan gerakan yang lainnya? Min babil aula. Ikhwan, masya Allah, sebagian orang mungkin nggak bergerak, tapi masya Allah, sholat itu mengganggu yang lainnya. Dehemnya berkali-kali. Allahu Akbar. Imamnya jadi hilang kekhusyuannya. Karena mungkin maksudnya negur imam, padahal kan enggak. Ini nasihat buat kita, jangan terlalu banyak apa? Berdehem. Betul, dehem itu tidak masuk satu kata, tapi sebagian para ulama mengatakan kalimat itu satu kata, karena dalam bahasa Arab kata tersusun dari 3 huruf. Kata ba, kaf, ta dan ba. Paham? Jalasa, jim, lam dan sin. Berapa kata? Coba jujur, berapa kata ya kawan? Apa saja? Alif atau hamzah, ha, kemudian mim, satu kata. Maka sebagian para ulama menganggap itu termasuk kata. Walaupun pendapat yang benar bukan. Tapi kita berhati-hati lebih baik. Kalau kita udah mengerti sunnah, cara sholat Nabi sesuai dengan sunnah, jangan melakukan gerakan-gerakan yang sia-sia. Tayyib. Berikutnya sabaqal ma'mumu imamahu fi sholati amdan. Seorang makmum dengan sengaja mendahului gerakan imam di dalam sholat. Ini dosa besar nih kawan. Ini dosa maksud saya. Al-insanu min tabaihil ajalah, wa kana al-insanu ajulan kama qala Allah Ta'ala. Wa kana al-insan ajulan. Manusia itu tabiatnya memang suka tergesa-gesa. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-11 Allah berfirman, adalah manusia itu suka terburu-buru, ajuran, suka tergesa-gesa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-ta'anni minallahi wal 'ajalatu minasyaitan. Nabi sudah ingatkan, sikap teliti dan kehati-hatian datang dari bimbingan Allah, tergesa-gesa datang dari gangguan syaitan, datang dari syaitan. Rawahul Baihaqi fi Sunanil Kubra, dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubra. Dan terdapat dalam kitab Silsilah Al-Ahadits Shahihah nomor 1795.
oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala. Wa katsiran ma yulahidul mar'u wa huwa fil jama'ati adadan minal musallina an yaminihi aw shimalihi bal rubbama yulahidu dzalika ala nafsi ahyanan musabaqatul imam birruku'i aw sujudi wa fit takbiratil intiqali umuman wa hatta fis salami minas shalah wa hadzal amalu alladhi la yabdu dha ahammiyati indal katsirina qad jaa fil wa'id asyadid an nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ayyahula Allahu ra'sahu ra'sa khimarin rawahu Muslim. Beliau menyebutkan bahwa kebiasaan manusia yang suka mendahului imam ini adalah kebiasaan yang buruk. Dalam sholat berjamaah biasanya dilakukan oleh mereka. Sering kita jumpai di sebelah kanan, orang menyaksikan di kanan, kirinya orang mendahului imam, baik masalah ruku atau masalah sujud. Takbir berpindah dari satu gerakan. Perhatikan ini, kawan. Ruku mendahului imam salah, sujud mendahului imam salah, takbir mendahului imam juga salah. Bahkan kita menjumpai ada orang yang salam mendahului imam. Ini juga kekeliruan. Mungkin ia menganggap itu hal yang biasa saja, padahal Nabi memberikan peringatan yang sangat keras dan tegas. Amma yakhshal ladzi yarfa'u ra'sah qabla al-imam. Tidakkah takut orang yang mendahului mengangkat kepalanya sebelum imam, ayyahulallahu ra'sahu ra'sa khimarin. Kalau Allah akan ganti kepalanya dengan kepala seekor keledai. Kalau orang menganggap itu perkara remeh, ingat, itu perkara besar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendahului imam itu perbuatan yang buruk. Kita banyak jumpai orang demikian. Imamnya belum ruku, dia udah sibuk kepingin ruku. Imam belum mengangkat kepala, dia sibuk mengangkat kepalanya. Lalu kata mereka, sebab kalau lama-lama hilang khusyuk saya. Ini kan gangguan setan. Padahal nas memerintahkan ju'ilal imamu liyutamma bihi. Nabi mengatakan, kama qala alaihi salatu wasallam, imam dijadikan untuk diikuti, tidak boleh didahului. Hukumnya haram ya akhwati. Mendahului imam dalam gerakan-gerakan sholat pada semua keadaannya. Bahkan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan tidak boleh mendahului imam dalam masalah membaca surat Al-Fatihah. Penulis kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, termasuk kekeliruan orang dalam sholat adalah lamma sakata hunayatan al-imamu baina takbiri wa qiraati surat al-Fatihah fa yusbiquhul ma'mum bi qiraatil Fatihah qabla al-imami. Ketika diamnya seorang imam antara doa istiftahnya, takbiratul ihramnya dengan surat Al-Fatihahnya, kan biasanya imam diam sejenak gitu. Setelah mengucap Allahu Akbar, diam sejenak. Kadang-kadang si makmum mengebut mendahului si imam dalam membaca Al-Fatihah. Imam belum Al-Fatihah, dia sudah Al-Fatihah. Ini melanggar syariat. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Al-Fatihah itu rukun atau bukan? Rukun atau bukan? Rukun dalam sholat. Maka tidak boleh dahulu ya khafillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam kadzalik. Dalam riwayat yang tadi kita sebutkan riwayat Imam Muslim. Wa idza kana al-musalli mutaliban bil ityani ila sholati bisakinati wal wiqari, mutalaban bil ityani ila sholati bisakinati wal wiqari, fa kayfa bi sholati dzata wa qad takhtalitu inda ba'din nasi musabaqatul imam bitakhallufi anhu falya'lamu anna al-fuqaha rahimahullah ta'ala qad dzakaru dhabitan hasanan fi hadha wa huwa annahu yanbaghi 'alal ma'mum asyuru fil harakati hina tanqati'u takbiratul imami fa idzan taha min ra'a Allahu akbar yus'al ma'mum fil harakati la yataqaddam an dzalik. Kata beliau menyebutkan ikhwati rahimani, kalau seorang makmum dalam ibadah salatnya itu, bahkan bukannya makmum semuanya, ketika diperintahkan syariat melakukan salat itu dituntut untuk tenang, enggak terburu-buru. Ini ketika mau mendatangi sholat itu dituntut tenang.
Idza uqimatis shalah fa'tis salata bisakinatil qalb. Bila datang waktu iqamah, hendaklah kamu datangi salat dalam keadaan hatimu tenang. Berarti kita jalan kaki menuju ke masjid, dengar suara iqamah, itu suruh jalan yang pelan, enggak boleh lari-lari. Itu belum di dalam salat. Faham maksudnya, ikhwan? Apatah lagi kalau perkara itu sudah di dalam salat, enggak boleh tergesa-gesa. Nabi kita mengatakan wa ma fatakum minas salati fa'atimmu wa ma wajadtum al-imami fasallu wa ma fatakum minas salati fa'atimmu atau kama qala alaihi wasallam. Apa yang kamu jumpai bersama imam, salatlah kamu bersama imam. Yang tertinggal sempurnakan, tinggal menambah. Bukan terburu-buru. Kalau dalam salat, kalau mendatangi salat aja disuruh tenang, di dalam salat lebih daripada itu. Tapi kadang orang memahami larangan mendahului imam itu dengan harus terlambat dari gerakan imam. Harusnya dipahami sebagaimana para fuqaha telah menyebutkan kaidah yang baik dalam masalah yaitu makmum segera bergerak ketika imam telah selesai mengucapkan takbir. Jadi begini, ada kesalahan yang lain. Kita tahu mendahului imam tidak boleh, tapi kebanyakan orang mengatakan kita itu tidak boleh melakukan gerakan kecuali imam sudah bergerak sempurna. Padahal nggak begitu. Para fuqaha memaknai kalau imamnya sudah selesai sempurna takbirnya, walaupun gerakannya belum sempurna, kita ikuti. Ngerti nggak antum ikhwan? Faham ya? Jadi kan ada sebagian orang imamnya Allahu Akbar sudah sujud sempurna, baru dia sujud. Laisa kadzalik. Bukan begitu. Mestinya begitu imam Allahu Akbar walaupun belum sempurna, makmumnya ikut karena sudah isyarat dengan kalimat apa? Takbir. Itu yang benar. Tapi sebelum lupa saya mau ingatkan. Ini nasihat buat imam. Lafaz takbir itu bukan dibaca di dalam ruku, sujud atau yang lainnya. Tapi takbir itu dibaca antara gerakan yang satu ke gerakan yang lainnya. Camkan ini para imam masjid, perhatikan. Karena kadang-kadang imam masjid itu dia ruku dulu. Sudah ruku baru baca Allahu Akbar. Ini enggak ada dalilnya, enggak benar. Ruku itu zikirnya sudah ditentukan. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fi ruku'i subhana rabbiyal azim wa fi riwayah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Nabi kalau ruku dikirnya subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli atau dikir yang lainnya. Enggak ada satupun riwayat yang menyebutkan ruku itu dikirnya membaca apa? Takbir, enggak ada. Nah, maka imam masjid jangan ruku baru takbir. Tapi takbirnya itu antara berdiri dengan ruku ketika dia bergerak. Karena memang takbir itu adalah dzikrul intiqal, zikir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Allahu Akbar. Fahimtum ya ikhwan? Sujud juga begitu. Jangan sujud dulu baru takbir. Karena biasanya imam supaya enggak didahului makmum Ustaz, maka dia gerak dulu, sudah sujud Allahu Akbar. Itu zikir dalam sujud bukan takbir. Zikir dalam sujud itu apa ya, kawan? Subhana rabbiyal a'la atau apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma qbil atau apa? Subbuhum quddusun rabbul malaikati dan yang lainnya. Tapi enggak ada satupun riwayat yang menyebutkan zikirnya ruku atau sujud itu takbir, tidak ada. Dan ini masih banyak dilakukan oleh para imam. Gerak dulu dia, terutama ketika bangkit. Dia udah bangkit tegak baru takbir. Khata', keliru. Takbir itu antara gerakan yang satu ke gerakan yang lain. Jadi di tengah-tengah itu Allahu Akbar. Walaupun belum sempurna gerakan si imam, makmum harus mengikutinya. Itu yang disebut dengan ju'ilal imamu liyutamma bihi. Fahim tuh ya kawan? Jadi imam sudah selesai pada kalimat Allahu Akbar. Kalimat ra-nya itu sudah selesai. Dari kalimat takbir, saat itulah makmum harus bergerak mengikuti imam. Tapi jangan mendahului. Mendahului. Allahu Akbar, imamnya masih gerak pelan-pelan, antum udah sujud. Jangan. Hendaklah diikuti, imam itu diikuti. Tapi gerakannya dimulai sejak imam sudah selesai mengucapkan lafaz takbir. Allahu Akbar. Fahimtum? Fahimtum ya ikhwati? Nah. Qala Syekh Munajid hafizahullah taala. Syekh Al-Munajid menyebutkan,
Wa qad kana sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum fi ghayatil hirsi. Dulu kita tahu dan bahkan sejarah membuktikan manusia yang paling bersemangat dalam beribadah setelah Nabi siapa? Sahabat. Dulu para sahabat semangatnya dalam ibadah luar biasa. Dan mereka punya semangat al-khirsu ala adam istibaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya semangat untuk tidak membarengi Nabi dalam gerakan. Fayaqulu ahadum wa huwa al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu innahum kanu yusalluna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza rafa ra'sa min ar-ruku' lam ara ahadan yahni dharahu hatta yad'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jabhatahu 'alal ardi. Sahabat Nabi itu enggak ada yang membarengi Nabi. Mereka para sahabat selalu mengikuti. Maksudnya Nabi gerak baru mereka gerak. Contohnya sahabat Nabi Al-Bara ibn Azib dalam masalah salat beliau menyebutkan Nabi SAW beliau apabila berada dalam salatnya mengangkat kepala dari ruku, tidak dilihat satu orang pun di antara mereka mengangkat kepalanya kecuali Nabi telah sempurna, dan tidaklah mereka melihat Nabi itu ruku dan mengikuti rukunya kecuali Nabi SAW sudah mulai bergerak menuju ke tempat sujudnya. Jadi ini saudara kaum muslimin, sahabat itu melihat kalau Nabi itu mulai bergerak Allahu Akbar, baru mereka bergerak Allahu Akbar. Tapi juga jangan terlalu lama. Ini catatan penting. Kesalahan yang lainnya yang dilakukan oleh kaum muslimin itu terlalu lama. Biasanya ketika sujud ini, imamnya sudah duduk, dia masih sujud lama. Pernah melihat begini, kan? Jadi imamnya sudah Allahu Akbar, semua udah duduk, dia masih lama sujud banget. Lama banget ceritanya. Selesai sholat, tadi kamu ngapain? Ada dalilnya, kata dia. Yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika sujud, maka aku memperbanyak doa dalam sujudku. Kita katakan itu berkaitan dengan imam. Kalau imamnya lama, kita lama. Kalau imamnya sudah bangkit, jangan kita sujud terus. Ini mukhalafatul imam, menyelisih imam. Ju'ilal imamu liyutamma bi, dijadikan imam untuk diikuti. Jadi ini camkan ikhwan. Kalau imam sudah Allahu Akbar, kita bangkit Allahu Akbar. Enggak boleh imam kan biarlah saya mau doa yang panjang. Ini berarti jangan salat berjamaah kalau begitu. Fahimtum ya ikhwati? Imamnya sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia masih lama doa, terus lama. Orang sudah sampai Allahumma antas salam, meminta, dia masih saja doa. Ini berarti bukan berjamaah. Ju'ilal imam liyutamma bi, imam dijadikan untuk diikuti. Araftum? Fahimtum ya ikhwan? Nah. Jadi begitu ya ikhwati rahimanillah. Walamma kabbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sara fi harakatin naw'un min al-baqa'i nabbahu al-musallina khalfahu faqala ya ayyuhan nas inni qad badantu fala tusbiquni birruku'i was-sujudi. Nabi itu bila bertakbir, beliau mengingatkan orang yang ada di belakangnya agar jangan mendahului gerakan Nabi. Nabi mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya dijadikan diriku ini untuk diikuti. Jangan kalian mendahului aku dalam ruku dan sujud. Berarti dilarang. Hadis ini mengingatkan larangan bagi makmum mendahului imam. Walal imam ya lebih sunnah. Tapi ini nasihat buat imam juga. Imam mestinya mengamalkan sunnah Nabi dalam masalah takbir. Idza shalla wa huwa ma jaa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru haina yaqumu summa yukabbiru haina yarka'u. Sunnahnya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kata Abu Hurairah bila beliau salat, beliau bertakbir ketika bangkit, beliau bertakbir ketika ruku. Maksudnya ketika bergerak menuju ruku takbir, bukan ruku dulu baru apa? Takbir. Bukan bangkit dulu baru takbir. Fahimtum? Sebelum lupa ini saya tambahkan, lihatlah imam itu kemampuan makmum yang ada di belakangnya. Karena jamaah yang ada di belakang imam itu beda-beda. Kalau di pesantren, satu pesantren semua orang sudah hafal Quran, misalnya lebih banyak hafalannya, banyak dzikir yang dia ketahui di dalam ruku.
dia memanjangkan rukuknya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau antum praktekkan misalnya di masjid ini orang silih berganti, yang datang nggak tahu siapa saja dari latar belakang yang berbeda-beda, tiba-tiba antum rukuk lama banget, subhana rabbiyal azim, 100 kali antum baca. Gitu antum salam, jamaahnya sudah nggak ada. Udah salam sendirian mereka, mufaraqah, paham? Nabi seperti itu, maaf. Mu'adz bin Jabal dulu kan begitu. Dia mengimami sholat, bacanya panjang. Ada seorang pemuda, ini pemuda ya kawan di zamannya Nabi. Karena bacaannya si Mu'adz panjang banget, sementara dia punya hajat, dia pergi ke pojok masjid, sholat sendirian. Pulang. Selesai sholat, teman-temannya berkata, tadi ada si fulan sholat di belakangmu, tiba-tiba dia itu pergi. Kata Mu'adz spontan, huwa munafik. Orang itu kena penyakit apa? Munafik. Mu'adz tidak salah, karena memang Mu'adz hanya menghukumi secara dhahir. Tetapi apabila rahimanillah, pemuda itu juga tidak salah, karena dia memiliki hajat yang syar'i. Dipanggil oleh Nabi. Ketika dikatakan munafik, pemuda ini tidak terima. Dia mengadu kepada Nabi, dipanggil oleh Nabi si Mu'adz. Kata Nabi, afatanna anta ya Mu'adz? Apa kamu mau menguji kemampuan manusia wahai Mu'adz? Enggak boleh. Makanya kita dianjurkan melihat di belakang kita kayaknya ini grup Sabbihisma rabbikal a'la. Ya udah itu aja. Kan gitu ya. Kan kelihatan lah ya, ini rombongan Sabihis inilah, kira-kira segitulah. Hal ataka hadisul qudsi udah cukup dah. Antum baca alif lam mim dzalikal kitab la raib itu daham semua ya, kawan. Faham ya, kawan? Maka sebab itu kita katakan dalam masalah ini dilihat, imam itu melihat pelan-pelan sembari dididik, pelan-pelan ruku, hari ini mungkin 3, besok ditambah 1 lagi atau ditambah 2, 5, besok ditambah lagi 7. Lama-lama mereka terbiasa ruku dengan lama selama bacaan yang dia baca pelan-pelan. Fahim tuh ya akhwati? Nah, kadalik. Nah, ini perlu diperhatikan dengan baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu takbir ketika dia ruku, takbir ketika dia mau ketika bergerak menuju sujud dan seterusnya. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, summa yukabbiru hina yasjudu, summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, summa yaf'alu dzalika fi salati kulli hatta hatta yaqdiha wa yukabbiru hina yaqumu minasnataini ba'dal julusi. Nabi takbir ketika mau ruku, ketika mau bangkit mengucapkan sami Allah, ketika mau sujud beliau sambil bergerak beliau takbir, bangkit dari sujudnya beliau takbir, mau sujud lagi beliau takbir, bahkan beliau bangkit dari duduk di alam, dari tasyahud awal beliau takbir. Takbirnya dibaca di antara gerakan ke gerakan. Ini sering diingatkan, Syekh Utsaimin bersikap tegas dalam masalah ini karena sebagian imam salah paham, jadi dia gerak dulu sempurna baru takbir. Ini keliru ya, wallahu a'lam bishawab. Terakhir, termasuk kekeliruan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin dianggap remeh, ityanul masjid liman akala basalan aw thauman aw ma lahu raihatun kariha. Seseorang datang ke masjid dalam keadaan membawa bau bawang. Karena mungkin dia makan bawang putih atau bawang merah, atau sesuatu yang bau mulutnya itu keluar darinya. Ikhwan, ana mau tanya kepada antum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, kenakanlah perhiasan terbaik milikmu setiap kali engkau hendak memasuki masjid. Lalu Nabi mengatakan man akala sawman, maaf ini firman Allah ya. Nabi mengatakan man akala sawman aw basalan falyatazilna. Barang siapa yang makan bawang merah atau bawang putih hendaklah dia meninggalkan. Wa fi riwayah falyatajil masjidana, tinggalkan masjid kami ini. Wal yaqud fi baiti, salat di rumahnya saja. Ini maksudnya bukan berarti dianjurkan sholat di rumah. Ini adalah celaan kepada orang yang datang ke masjid membawa bau bawang merah maupun bawang putih. Ana mau tanya kepada antum, mana lebih disukai, bawang putih, bawang merah, atau bau rokok? Nggak ada yang disukai? Baik. Kalau begitu mana lebih bau dari 3 ini? Masya Allah, semangat alhamdulillah. Emang demikian alhamdulillah. Nah makanya saudara kaum muslimin rahimanillah, harusnya kaum muslimin menyadari ini. Malah Masya Allah sekarang itu Masya Allah ke masjid naik sepeda motor, sorbannya segede tampa, merokok di jalan naik motor. Fa inna lillahi wa inna ilaihi. Parahnya lagi takmir masjid menyediakan asbak rokok di depan masjid supaya bisa saling merokok. Ya ikhwan, ini musibah. Gak boleh alhamdulillah. Kalau bawang merah masih ada manfaatnya, sahih.
Bawang putih masih ada manfaatnya. Rokok, di situ dituliskan alhamdulillah merokok menyebabkan impotensi, gagal jantung, apalagi kanker. Antum kalau punya produk donat, antum tulis di donat antum, makan donat ini menyebabkan impotensi, kanker, gagal jantung. Dibeli nggak? Ada yang mau beli? Kalau ada yang mau beli pasti gila orang itu alhamdulillah. Karena donat nggak mungkin, kalau donat itu menyebabkan penyakit nggak mau dibeli. Tapi ini rokok udah ditulis ini penyebabkan penyakit begini masih dibeli orang. Tapi anak nggak ngajarkan antum nanti kalau ada merokok antum bilang antum dia orang gila loh ya, nggak gitu. Tapi ini kan menunjukkan bahwasanya itu berarti nggak bisa berpikir dengan jernih akalnya. Lalu datang ke masjid bawa rokok, asyik saja dia. Dia merasa tidak mengganggu orang lain. Padahal Nabi menyebutkan tentang bawang merah dan bawang putih ini. Kata Nabi, innal malaikata yata'diya kama yata'diyan nasu biha. Malaikat tersakiti dengan sebab bau bawang merah dan bawang putih sebagaimana manusia tersakiti dengan baunya. Rokok lebih daripada itu, ikhwan. Fahim tuh? Nah, ini nasihat buat bapak, teman-teman yang masih merokok, udah tinggalkanlah, nggak manfaat. Kasihkan uang untuk beli rokoknya untuk istrinya. Kalau satu bungkus berapa, ikhwan? Hah? Ya, antum hafal kan ya? Berapa 15? 15 kan kita hari ya. 15.000 ya, Ki. Kalau misalnya satu hari itu 2 bungkus kan 30.000. Iya. Satu bulan berapa? 900.000. Coba untuk istrinya, Masya Allah, manfaat. Wadah. 1 tahun berapa ya, kawan kita? 10 juta lebih. 1 tahun 10 juta cuma untuk sesuatu yang bikin rusak paru-paru. Obat untuk paru-parunya ratusan juta. Fahim tuh ya, akhwati? Udah tinggalkan. Saat meninggalkannya pelan-pelan, jangan. Kalau mau ngerjakan perintah pelan-pelan semampunya. Tapi kalau meninggalkan yang haram jangan pelan-pelan. Kalau pelan-pelan sulit malahan, langsung tinggalkan. Dengan nama Allah untuk minta tolong kepada Allah, ditinggalkan pasti bisa, insya. Minta tolong sama Allah SWT. Masa kalau misalnya ada orang berbuat zina, akhi jangan zina, saat tinggalkan zinanya pelan-pelan. Mungkin ya enggak, kan zina hukumnya haram, langsung tinggalkan. Sahih amla? Sahih amla? Gitu ya ikhwan. Nah, kadalik. Jadi ini salah ya, datang kemudian membawa bau. Ini perlu dicatat juga ya, alhamdulillah. Berarti intinya datang ke masjid menggunakan bau yang wangi. Ini juga nasihat. Habis main bola berkeringat, jangan datang ke masjid, ganti baju dulu lah yang baik. Wadah ya, alhamdulillah. Ini nasihat buat antum yang bekerja di tempat kerja yang berat. Akhirnya keringat tidak najis, tapi kita menghargai masjid. Bawalah pakaian ganti untuk sholat. Kalau mau sholat ganti pakaian dulu. Nanti selesai sholat pakai lagi pakaian kerja. Yang kerjanya sampai mengeluarkan keringat yang banyak. Fahim tuh? Mana sih lebih bau keringat sama minyak sama bawang putih? Mana lebih bau keringat daripada bawang merah? Antum jawab mana, Ikhwan? Hah? Ya keringat. Kalau begitu ya alhamdulillah, lebih baik kita usahakan baunya diganti bau yang. Nah, ini nasihat buat para takmir masjid. Disediakanlah di depan pintu masjid itu minyak wangi. Ya beli minyak wangi yang Masya Allah banyak minyak wangi lah, letak di depan masjid, itu pahalanya banyak. Antum jangan juga menunggu takmir masjid, cobalah antum dari luar datang bawa 10 minyak wangi di situ, insya Allah manfaat. Setiap yang datang pakai minyak wangi dapat pahalanya antum. Sehingga masjid ini menjadi makmur. Kalau orang datang ke pesta aja pakai minyak wangi, masa ke masjid pakai minyak jelantah? Tentu pakai apa? Minyak wangi lebih baik. Fahim tuh ya akhwati? Nah, jadi man akala sauman aw basalan falyatazilna. Barang siapa yang dia makan bawang merah atau bawang putih, hendaklah dia meninggalkan masjidana. Masjid kami, jangan mendekat ke masjid. Jadi jangan membawa bau yang tidak sedap. Ustaz, kalau memang takdirnya baunya keringat saya busuk, ya berusahalah kasih hadiah dengan minyak wangi. Fahim tuh ya ikhwah? Tapi ingat, tetap hukumnya sholat di masjid berjamaah hukumnya wajib. Jangan jadikan alasan gara-gara bawang putih Ustaz saya nggak mau jamaah, enggak. Tetap harus jamaah. Tambahan terakhir, jadi semua yang baunya menyengat memalingkan seseorang dari beribadah yang khusyuk itu ditinggalkan. Bau durian, jangan makan durian ke masjid. Fahim? Makan bakso, habis makan bakso baunya menyengat, jangan ya kafilah. Apalagi pete dan jengkol, jangan. Itu antum sikat gigi dulu, bersihkan, kemudian datang ke masjid. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang
Dosa yang berikutnya adalah az-zina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.